Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan resume yang saya bikin untuk tugas akhir semester, perancangan analisis dan algoritma. Perkenalkan, nama saya Iksan Nandar, Stambuk F551, kelas B. Saja ini ada materi yang saya rangkum dari semua materi yang diberikan. Yang pertama itu adalah algoritma branch and bound. Algoritma branch and bound juga merupakan metode pencarian di dalam ruang solusi secara sistematis. Sebuah teknik algoritma secara khusus mempelajari bagaimana cara memperkecil search tree menjadi sekecil mungkin. Sesuai dengan namanya, metode ini terdiri dari dua langkah, yaitu branch, yang artinya membangun semua cabang tree yang mungkin menuju solusi, dan yang kedua bounds, yang artinya menghitung node pada mana yang merupakan active node, atau add node yang node mana yang merupakan dead node, dengan menggunakan syarat batas constraint. Vivo NB yang menggunakan bantuan Q untuk perhitungan BNB secara freeze in, freeze out. Livo BNB yang menggunakan stack untuk perhitungan BNB secara last in, freeze out. Last cost and BNB teknik ini akan menghitung cost setiap node yang memiliki cost paling kecil, dikatakan memiliki kemungkinan paling besar menuju solusi. Untuk mempercepat pencarian simpul solusi, maka setiap simpul diberi sebuah nilai ongkos atau cost simpul berikutnya yang akan dideskripsikan. Tidak lagi berdasarkan menurut pembangkitannya sebagaimana pada BFS murni, tapi simpul yang memiliki ongkos yang paling kecil. Contoh soal pada algoritma BNB: maksimumkan Z sama dengan X1 tambah 5X2. Kendala X2X1 lebih besar sama dengan 8, 3X2 lebih besar sama dengan 15. Menyelesaikan dengan metode simplex menggunakan fungsi tujuan dan kendala. Fungsi tujuan Z kurang 3X1 kurang 5X2 sama dengan 0. Kendala 2X1 tambah X3 sama dengan 8, 3X2 tambah X4 sama dengan 15, 6X1 tambah 5X2 tambah X5 sama dengan 30 adalah variabel slack. Menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Pada file 1 ada variabel dasar Z, X3, X4, dan X5. Di baris pertama Z, X1, X2, X3, X4, X5, dan nilai. Memilih kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Di dalam dapat kita lihat pada tabel ini ada minus 5 lebih besar daripada minus 3. Jadi kita pilih baris X2. Memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Baris kunci mempunyai indeks terkecil. Pada kolom X2 dan X4 ada pertemuan file di mana nilainya adalah 3. Mengubah nilai baris dengan cara membagi dengan pivot sehingga tabel menjadi seperti berikut.
mengubah nilai baris kunci sehingga nilai-nilai kolom baris sama dengan 0. Baris Z, baris lama, dan baris baru. Masukkan nilai di atas ke dalam tabel sehingga tabel menjadi seperti berikut. Melanjutkan sampai Z tidak ada nilai negatif. Pada tabel di bawah ini pertemuan antara kolom X1 dan baris X5 bernilai 6. Maka diperoleh hasil X1 sama dengan 5/6, X2 sama dengan 5, Z sama dengan 2, 7/12. Variabel X1, X2 belum bernilai integer, maka dilakukan tahap branch and bound, batas atas, batas bawah. Ini ada percabangan dari pohon branch and bound. Daerah layak dan daerah tidak layak. Yang warna kuning daerah layak. Jika batas atas memiliki daerah layak, maka solusi nilai optimusnya akan batas bawah, yaitu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 5, dan XZ sama dengan 25. Materi kedua, discrete and conquer. Metode desain algoritma dengan mereduksi persoalan menjadi beberapa subpersoalan yang lebih kecil tetapi selanjutnya hanya memproses satu subpersoalan saja. Berbeda dengan divide and conquer yang memproses semua subpersoalan dan menggabungkan semua solusi setiap subpersoalan. Discrete and conquer terdiri dari dua tahapan. Discrete mereduksi persoalan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil. Conquer memproses suatu subpersoalan secara rekursif. Tidak ada tahap combine dalam discrete and conquer. Ada 3 varian discrete and conquer. Discrete by a constant. Ukuran instan persoalan direduksi sebesar konstan yang sama. Setiap iterasi algoritma biasanya konstan sama dengan 1. Discrete by const factor. Ukuran instan persoalan direduksi berdasarkan faktor konstan yang sama setiap iterasi algoritma, biasanya faktor konstan sama dengan 2. Discrete by variable size. Ukuran instan persoalan direduksi bervariasi pada setiap iterasi algoritma. Algoritma divide and conquer. Divide membagi persoalan menjadi beberapa masalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan semula, namun berukuran lebih kecil. Idealnya berukuran hampir sama. Conquer solve. Penyelesaian masing-masing masalah secara langsung atau secara rekursif. Combine menggabungkan solusi masing-masing masalah sehingga membentuk solusi persoalan semula. Skema umum algoritma divide dapat dilihat dari struktur coding berikut. Ya, sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.